Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam online service GBI Grace Community Center. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu mari kita sama-sama persiapkan pikiran, hati, dan roh kita untuk beribadah pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel Grace Community Center, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali rasanya kita bisa kembali melakukan ibadah kita secara online ini. Tidak terasa sudah beberapa bulan kita ibadah di rumah dan sepertinya aktivitas kita sudah mulai kembali seperti biasanya. Beberapa dari kita sudah mulai kembali bekerja, bahkan mungkin aktivitasnya lebih banyak daripada sebelum terjadi pandemi ini. Namun saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil beberapa waktu ini untuk fokus datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Saya ajak kita semua untuk meninggalkan segala kesibukan, segala aktivitas kita yang lain. Untuk kurang lebih 1 jam ke depan kita bersama-sama menyembah memuji Tuhan, merasakan hadiratnya di tempat ini, di rumah kita masing-masing. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan kali ini kami boleh beribadah Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Kau hadir di tempat kami melakukan ibadah kami Tuhan Yesus. Kami mau rasakan hadirat-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau meninggalkan setiap kesibukan kami. Kami mau fokus hanya kepada-Mu Tuhan Yesus di saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang kami nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya
bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari dengan senap hati katakan, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Mau rasakan hadirat-Mu, mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Glory, 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 Yesus penuhi setiap kami, lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Yesus. Mari angkat suaramu sembah Dia, mari angkat suaramu tinggikan namanya. Glory, glory Yesus, hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian kami, segala hormat kami Yesus, hanya kepada-Mu Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, yang layak ditinggikan. Kami mau fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Kami rindukan Kau Tuhan, kami rindu Kau Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Dia, sebab Dia yang layak terima pujian, yang layak terima penyembahan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu Yesus. Glory, glory hanya bagi-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Kau Allah yang setia. Gunung batu kota benteng kami,
perlindungan kami, kekuatanku, pengharapanku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau satu-satunya. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Dimanapun kami melakukan ibadah kami Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, melawat setiap kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Yes, Tuhan Yesus. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci Tuhan? Sebab Kau Allah yang menyertai kami kemanapun kami pergi, kemanapun langkah kami. Kau beserta dengan kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
indah. Sungguh besar pengorbanan buat setiap kami, Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan Yesus buat setiap kami. Sungguh indah apa yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu buat setiap kami. Berkati setiap kami yang mendengar, supaya boleh menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini adalah saat paling menyenangkan bagi kita semua. Karena saat ini kita dapat membawa persembahan kita bagi Tuhan yang telah memberikan segala yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu dapat membawa persembahan yang telah dipersiapkan sebelumnya melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Anda. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur bahwa kami dapat memberi untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap benih yang kami tabur untuk perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali pagi ini kita bisa berjumpa lagi. Saya sangat berterima kasih untuk support, untuk doa bagi saya dan istri saya selama kami berdua harus beristirahat. Bapak Ibu,
ketika berapa bulan ini saya tidak bisa khotbah, istri saya nggak bisa ngajar sekolah minggu, kami hanya di rumah, kami tidak banyak melakukan kegiatan apapun. Maka ada satu hal yang saya pikirkan, yaitu waktu ini bisa kami pakai berdua untuk istirahat. Ya. Nah, dalam hidup kita banyak belajar tentang pergumulan, tentang perjuangan, tentang pencapaian, tentang sukses, tentang kebahagiaan, tentang pelayanan, dan berbagai macam yang lain. Tapi kali ini saya mengajak kita semua untuk belajar tentang istirahat. Ya, tentang istirahat. Ini sesuatu yang penting juga dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak bisa mengatur waktu istirahat kita, maka produktivitas kita justru akan menurun. Bukan hanya produktivitas kita, tetapi kualitas hidup kita juga bisa menurun. Ada saatnya gergaji itu dipakai, ada saatnya juga dia diasah. Demikian juga dengan pisau. Mobil juga demikian. Jika kita menginginkan performa yang lebih baik lagi, maka ada saatnya mobil itu istirahat. Apalagi kita yang bukan mesin, yang bukan robot, maka kita perlu juga untuk istirahat. Ya, karena itu kita akan membahas bersama-sama tentang istirahat. Saya mulai dari Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai 6. Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat pemazmur di sini, ketika dia berkata percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu. Nah, di sini kita beristirahat dan kita mengizinkan supaya Allah yang bergerak, Allah yang bekerja, Allah yang bertindak di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, misal saya mengangkat benda ini paling bobotnya 2 ons, 3 ons gitu kali ya. Nah, benda ini sangat ringan, jangankan saya. Anak kecil yang baru berumur 5 tahun pun ngangkat ini bisa. Betul? Ya, kalau ini saya angkat, enteng sekali, ringan, sanggup saya. Tetapi kalau saya disuruh mengangkat begini 1 jam, 2 jam, 5 jam, maka apa yang terjadi? Saya akan mencapai satu titik tertentu di mana bobot benda ini tetap sama, tidak berubah, tetapi kesanggupan saya akan mencapai titik paling terendah dan akhirnya saya tidak sanggup. Betul? Nah, jadi ada sampai pada batas tertentu maka perlu istirahat. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita sampai batas maksimal, wah, itu akan bahaya. Maka Tuhan mengajar kita irama hidup sehingga ada keseimbangan
antara bekerja, beraktivitas, dan istirahat. Nah, tentu tubuh kita perlu istirahat. Ketika kita sudah lelah, kita sudah capek, maka kita istirahat. Cara orang istirahat macam-macam sesuai dengan pekerjaannya. Ada yang cukup duduk, ada yang sambil rebahan, ada yang bahkan tidur. Ya, tubuh ini perlu istirahat kalau capek. Tetapi sebetulnya kalau kita pikir-pikir, rasa istirahat, rest, itu yang terutama adalah terletak di mana? Di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, di dalam kehendak kita, di dalam emosi perasaan kita, maupun di dalam kemauan kita. Jiwa kita perlu rest, perlu relax, lega. Kalau tubuh kita istirahat, tetapi jiwa kita galau, jiwa kita terus khawatir dan cemas, maka ada kegelisahan dan akhirnya kita tidak bisa tenang. Betul? Kita tidak bisa mengalami ketentraman di dalam jiwa kita. Nah, jiwa kita juga perlu istirahat. Nah, makanya ada banyak cara untuk istirahat. Kalau saya untuk pikiran tenang, pengen refresh kembali, maka saya senang musik. Saya dengerin musik, dengerin lagu-lagu. Saya kalau udah style YouTube begitu, aduh seneng, dan itu benar-benar bagi saya sangat cocok. Tapi istri saya nggak cocok. Dia ngomong, berisik berisik gitu. Tiap kali saya pilih TV, YouTube, lagu, berisik, dia bilang. Ya udahlah, saya ganti ke HP aja dah. Karena dia nggak suka. Tapi kalau dia lihat bunga, dia suka. Dia petik kenanga, dia petik melati, dia petik mawar. Dia taruh di tempat tidur. Saya pikir, deh, bikin kotor. Tapi dia seneng. Taruh tempat tidur begitu. Mungkin dia putri keraton kali ya. Jadi seneng. Nah, saya lihat bunga-bunga, ini bunga anggrek, bunga mawar, bunga melati, bunga kenanga. Saya pikir ya sama aja gitu. Saya kurang menikmati itu. Tapi istri saya suka. Ya. Nah, orang ada lagi yang seneng istirahat kalau disertai dengan suasana yang romantik, begitu, yang ada musik yang pelan-pelan, suasana lampunya dan sebagainya. Orang macam-macam. Yaitu karena apa? Jiwanya perlu istirahat. Ya, kita penting juga untuk saling mengetahui, saling mengenali pasangan, pola-pola dia istirahat untuk refreshment. Ya, nah, tapi Bapak Ibu Saudara, semua pola istirahat ini, entahkah dengan musik, dengan suasana yang tenang, dengan lihat pemandangan indah dan sebagainya, semuanya itu memiliki satu kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah bahwa semua metode itu bersifat sementara. Bersifat sementara. Ketika saya dengerin musik, tenang. Tapi begitu musik selesai dan saya keluar kamar menghadapi masalah lagi, maka problemnya tetap. Dan sebetulnya apa yang ada di dalam saya belum berubah. Karena apa? Karena sebetulnya masalah utama dari semuanya itu ada di dalam roh kita, di dalam spirit kita, yaitu tentang kepercayaan kita. Karena itu tadi firman Tuhan katakan apa? Percayalah. Pemazmur katakan percayalah kepada Tuhan, diamlah di negeri dan berlakulah setia, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Ia akan bertindak.
Karena ketika hati kita percaya, maka akan muncul ketenangan. Bapak Ibu Saudara, di Alkitab ini menceritakan banyak tokoh. Saya mengamati ada beberapa tokoh yang unik. Yang pertama adalah seorang pengatur strategi yang lihai. Seorang pemimpi, seorang pemikir strategi yang sangat lihai. Setiap langkahnya penuh dengan strategi. Setiap langkahnya itu ada taktik di dalamnya. Orang itu adalah Yakub. Yakub ini ahli strategi. Segala tindakannya sangat diperhitungkan. Mulai di rumah orang tuanya, dia lari, ketemu dengan Laban, omnya, dan kemudian dia hidup di situ. Bagaimana dia memperoleh segala sesuatu. Kemudian dia keluar dari rumahnya Laban, dan kemudian dia harus menyeberangi sungai Yabok. Bahkan sampai akhirnya harus ketemu dengan kakaknya yang bernama Esau. Semuanya penuh dengan strategi. Tapi saya mau tanya, apakah orang yang ahli strategi demikian ada rest, ada ketenteraman di dalam hatinya? Tokoh yang kedua yang saya pikir juga sangat mengagumkan, yaitu orang yang dikenal penuh dengan hikmat. Penuh dengan hikmat berarti dia tahu membedakan yang baik dan yang jahat, yang salah dan yang benar. Penuh hikmat. Hikmatnya bahkan terkenal sampai di seluruh luar negeri. Sangat hebat. Tetapi justru di akhir hidupnya, dia menulis satu kitab yang cukup ironis. Yang dia mengungkapkan banyak tentang kesia-siaan. Apakah orang demikian ada rest di dalam seluruh hidupnya? Tetapi yang ketiga, orang yang sejak muda juga menghadapi masalah yang sangat berat. Masalahnya selalu bersinggungan dengan nyawa, dengan keselamatan. Selalu terancam, dikhianati, dan sebagainya. Dan selalu bersinggungan dengan nyawa. Tetapi dia berkata, ia menyegarkan jiwaku. Aku tidak takut bahaya. Dialah Daud. Nah, kalau dari 3 contoh pribadi yang sangat hebat, Bapak Ibu memilih atau membayangkan, kira-kira orang seperti apa yang hatinya penuh dengan kedamaian, peaceful heart. Nah, kalau kita belajar demikian, maka salah satu hal yang kita bisa belajar dari Daud, bagaimana ketika dia berkata percayalah kepada Tuhan. Untuk memperoleh ketenangan dan ketenteraman. Dia menulis juga di dalam Mazmur 138 ayat 3. Dia berkata demikian. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Kapan? Pada waktu aku berseru kepadamu. Jiwa yang mendapat kekuatan, penyegaran, peneguhan. Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia punya hubungan yang intim, yang manis dengan Allah. Penciptanya, perlindungannya, keselamatannya.
Daud tahu bagaimana dia memperoleh kedamaian. Melalui istirahat yang cukup, yaitu ketika dia dekat dengan Tuhan. Istirahat dengan cara apa? Dekat dengan Tuhan. Selalu berada dalam hubungan dan terus dalam kesadaran akan hubungan dengan Allah. Istirahat, rest, jiwaku menjadi tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Nah, kalau kita perhatikan salah satu bagian yang lain dari Alkitab supaya kita istirahat, yaitu apa? Hari Sabat. Tuhan katakan hari Sabat itu hari perhentian bagi kita. 6 hari lamanya kita bekerja, Tuhan menetapkan hari ke-7, hari Sabat. Hari Sabat kita. Yang kemudian kita kenal sebagai hari Minggu. Hari Sabat adalah hari di mana kita tidak lagi bekerja dan kita apa? Bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita punya mobil yang bagus, tentu kita akan membawanya ke authorized, ke bengkel yang bagus. Karena apa? Dia yang mengerti tentang mobil kita yang bagus. Demikian juga dengan hidup kita. Allah yang menciptakan tubuh kita. Allah yang menciptakan jiwa dan roh kita. Dia yang paling tahu bagaimana maintain, memelihara tubuh kita, hidup kita. Dan Tuhan menetapkan apa? Hari Sabat. Dan ketika kita mentaati hari Sabat ini, itu menjadi salah satu wujud percaya kita kepada Tuhan. Kita meninggalkan bisnis kita meninggalkan segala macam kegiatan kita yang lain. Supaya apa? Kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita menyembah, kita beribadah. Dan pada waktu kita bersama-sama dengan Tuhan dengan segala aktivitasnya itu. Pada hari Sabat. Itulah rest. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bergaul dekat dengan Allah. Juga di dalam memelihara hari Sabat supaya kita terus dengan Tuhan. Itu adalah rest. Waktu kita supaya kita istirahat dan mendapat kesegaran yang baru. Yesaya 30 ayat 15 berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan apa? Percaya. Rest yang sesungguhnya ketika hati kita percaya. Ketika kita percaya, hati kita tenang. Kita percaya kepada seseorang, maka kita tenang dekat dengan dia. Apalagi dia bisa diandalkan, kita percaya, kita menjadi tenang. Ketika kita dekat dengan Allah dan kita percaya sungguh-sungguh kepadanya, maka kita menjadi tenang. Waktu istirahat kita yang terbaik adalah waktu di mana kepercayaan kita menjadi semakin kuat. Banyak orang berpikir waktu istirahat yang baik adalah ketika suasananya mendukung, musiknya cocok iramanya, orang-orangnya nyaman diajak bicara, maka kita rest. Tetapi itu dalam tataran jiwa kita. Yang saya katakan tadi apa? Bersifat sementara karena apa? Karena ketika kita berhadapan lagi dengan berbagai masalah, maka berubahlah jiwa kita.
Tetapi kalau kepercayaan kita yang dikuatkan oleh Tuhan, iman kita yang dikuatkan oleh Tuhan, masalah bisa berganti-ganti. Bahkan bisa bertambah-tambah. Tetapi karena kekuatan iman percaya kita sudah disegarkan, diteguhkan oleh Tuhan, maka kita tetap mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Dan tentang percaya ini Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak baca di dalam Yohanes 11 ayat 15. Yaitu kisah Lazarus sahabat Yesus yang mati. Pada waktu Yesus dikabarin bahwa Lazarus mati, maka dia tidak segera datang. Dia menunda, ternyata ada maksud tertentu di ayat ini. Mari kita baca sama-sama. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu apa? Dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi Yesus menunda kehadirannya supaya apa? Supaya mereka belajar percaya. Demikian juga dengan kita. Ada waktunya kita mengalami banyak hal dan tidak langsung ada penyelesaian. Tidak langsung ada solusi. Allah mengizinkan kita mengalami pergumulan, sehingga kita doa, sehingga kita berpikir, supaya apa? Akhirnya ujung-ujungnya kita belajar percaya. Jadi percaya itu adalah satu proses belajar. Banyak orang secara tidak sadar berpikirnya begini. Percaya sama seperti saya misal beli beras 5 kilo. Maka setelah saya beli beras 5 kilo, ya 5 kilo ini terus saya punya. 5 kilo ini terus ada pada saya, ya 5 kilo. Percaya saya 5 kilo, percaya dia 2 kilo, percaya dia 2 ons. Tidak demikian. Percaya itu hasil apa tadi? Belajar. Berarti ada naik turunnya. Ada lemah, ada kuatnya. Karena itu Tuhan mengizinkan supaya kita belajar percaya dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap penantian kita, dalam setiap kesabaran kita. Kita belajar percaya. Semakin kita belajar percaya, semakin kuat kita percaya, maka apa? Ketenangan kita menjadi semakin kuat. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya. Pandemi ini menghasilkan problema yang bermacam-macam di masyarakat, di keluarga-keluarga. Masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah kejiwaan, masalah rumah tangga, dan sebagainya. Maaf. Tetapi, kalau kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, maka fokus kita bukan hanya sekedar fisik kita istirahat, walaupun itu penting. Karena ada batas kekuatan fisik. Bukan hanya pada tataran kejiwaan kita, pikiran kita, kehendak, kemauan kita. Walaupun itu juga penting karena ada batas kekuatannya. Tapi terutama roh kita. Tentang kepercayaan kita yang terus dibangun. Supaya kamu belajar untuk percaya. Karena itu pada pagi hari ini kita belajar bersama bahwa penundaan, kesendirian,
pergumulan, melalui semua itu, kita dapat belajar percaya. Karena itu, mengapa kita tidak menikmati semuanya itu? Mengapa kita tidak menikmati penundaan itu? Dengan mempercayai bahwa Allah tetap mengontrol waktu ini. Allah tidak meninggalkan kita. Pada waktu kita merasa sendiri, tidak ada teman yang membantu, tidak ada saudara yang ingat. Kita merasa, kok aku jadi sendiri begini ya? Saya mau sampaikan, kita tidak sendiri. Kalaupun Tuhan izinkan kondisi demikian, supaya kita apa tadi? Kita belajar untuk percaya. Itu tidak dialami oleh semua orang. Semua orang menghadapi masalah. Tetapi orang-orang yang mengerti, dia akan belajar percaya. Pada waktu penundaan, pada waktu kesendirian, pada waktu pergumulan, itu waktunya kita belajar percaya kepada Tuhan. Dan ketika murid-murid belajar percaya, Yesus beserta dengan mereka. Yesus menunjukkan jalan-jalannya dan ujung penyelesaian dari masalah itu. Lazarus bangkit dengan mujizat. Ketika Tuhan menyertai kita dan Allah mengizinkan kita mengalami penundaan, kesendirian, pergumulan, Yesus mendampingi kita dan Tuhan akan menunjukkan ujung dari semuanya itu. Allah yang akan menyatakan kebesaran dan kuasanya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, waktu-waktu istirahat, yaitu waktu-waktu di mana kita belajar percaya. Waktu-waktu istirahat adalah waktu-waktu di mana kepercayaan kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Karena itu, mari kita terus di dalam Tuhan, bertekun di dalam panggilannya, bertekun di dalam pekerjaannya, tapi juga bertekun di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nantikan Dia, sebab Dia sungguh Allah yang setia bagi kita. Oke? Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, hari-hari kami harus diam. Hari-hari ketika kami tidak bisa berbuat banyak. Kami mengucap syukur Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan mengajar kami. Tuhan berbicara kepada kami. Karena itu Tuhan, pada masa pandemi yang masih berlangsung ini, biar kami belajar percaya kepadamu. Di tengah-tengah penundaan, kesendirian, dan pergumulan, kami belajar percaya kepadamu. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang membentuk kami, yang mendidik kami, yang mengajar kami, yang membawa kami kepada pengalaman-pengalaman baru bersama-sama dengan Engkau. Di dalam bisnis kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam studi dan apapun. Kami mau belajar percaya kepadamu. Engkau pegang tangan kami, Engkau teguhkan hati kami. Supaya kami cakap menanggungnya. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat semua. Terus Tuhan anugerah-Mu berlimpah-limpah bagi jemaat-Mu. Engkau tahu pergumulan mereka dan Engkau hadir. Engkau hadir untuk Engkau mengajar kami percaya kepadamu. Engkau memberikan kami rest, Engkau memberikan kami istirahat, ketenangan. Karena kami percaya kepadamu. Terpuji namamu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami terus dalam menggerakkan roda ekonomi, dalam menuntaskan penanganan corona. Tuhan,
dan bersama seluruh aspek kehidupan yang lain Engkau memberkati para pemimpin kami, pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya sampai yang paling bawah, lurah, RW, RT, semua bersama-sama masyarakat bekerja sama sehati. Engkau memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Jemaat, sekarang mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia. Dalam penundaan, kesendirian dan pergumulan kita, Allah tetap setia. Dia ada bersama-sama dengan kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin, amin. Tuhan memberkati semua. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Aktivitas sudah mulai banyak dilakukan, tetapi tetap jaga protokol kesehatan, jauhi kerumunan, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Tuhan akan menolong kita semua sampai ini semua selesai dan kita kembali melakukan banyak hal dengan baik. Oke, salam juga dari istri saya. Tuhan memberkati. Shalom.